Ya, selamat hari Minggu. Kami juga ucapkan ke Kak Leni. Ya, apa kabar Kak? Baik ya? Selamat hari Minggu, Dek. Kabar baik. Oke, terima kasih Kak. Nah, dari adik-adik kami yang sudah bergabung, gimana nih kira-kira dari sesi pertama, yaitu spiritualitas ya. Ada yang sesi kedua, visi dan panggilan hidup. Ada tadi barusan kita mendengarkan ada sesi yang ketiga, ada etos kerja. Nah, dari ketiga sesi ini juga kira-kira adik-adik sudah hampir setengah dipersiapkan dari virtual pembekalan pra-alumni kita. Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki sesi yang keempat. Sesi yang keempat itu berbicara mengenai hard skill dan soft skill. Nah, dari adik-adik mungkin sudah ada ya yang mengisi kuesioner kemarin kan? Nah, pastinya dong. Dan hasil dari kuesioner itu sudah ada juga kan yang secara personal dikonseling langsung oleh Kak Leni. Nah, berkenaan dengan itu, nah kita memasuki sesi ini. Nanti adik-adik pasti banyak pertanyaan ya. Jadi sebelum kita memulai pun, adik-adik sudah bisa mencatat-catat dulu nih apa yang mau ditanyakan ya. Jadi nanti kita mengalir. Jadi adik-adik bisa langsung aktif ya, aktif. Bisa juga memberikan saran atau apalah yang bisa adik sampaikan yang ada di dalam hati adik-adik semua. Oke Kak, Bang, sudah bisa kita mulai? Baiklah, kita akan memulai langsung saja ya, kita ke acara kita. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu, Ku Sungguh Berharga. Ya dari kertas lagu, kertas handbooknya itu nomor 8. Yuk. Bahagiaku ketika akhirnya ku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sukacita hatiku sungguh sempurna, bahagiaku ketika akhirnya ku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Alangkah sukacita hatiku sungguh sempurna, bahagiaku terhapus lagi ini semua dosaku oleh darah Yesus. Kini ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya yang pandangku, sungguh berharga, sungguh berharga, ya sungguh berharga. Alangkah sukacita hatiku sungguh sempurna, bahagiaku ketika akhirnya ku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Alangkah sukacita hatiku sungguh sempurna, bahagiaku terhapus lagi ini semua dosaku oleh darah Yesus. Kini ku hidup bukan untukku lagi, ku hidup untuk Yesus. Karena kasih-Nya yang pandangku,
Silakan Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa, memiliki keunikan, memiliki hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai potensi dalam diri kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami pun memandang diri kami berharga, sebagaimana Engkau memandang kami berharga. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami akan belajar bersama lagi mengenai hard skill dan soft skill. Tuhan, kami tahu kami punya banyak kelemahan, masih punya banyak kekurangan. Sebagai seorang yang baru lulus kuliah, biarlah Tuhan menolong kami untuk mengembangkan diri kami. Dan pada saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar bersama dan berdiskusi bersama. Tuhan bantu dan tolonglah supaya kami bisa mengerti, kami termotivasi, dan kami bisa mengembangkan diri kami untuk lebih lagi, bukan hanya sebatas supaya kami bisa bekerja dengan baik, tapi supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami semua Bapa, pimpin jaringan internet kami dan juga device yang kami gunakan supaya semuanya berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah berjerih lelah. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kesempatan ini kami sungguh serahkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya senang sekali bisa bergabung ya dengan adik-adik yang memang sebagian besar itu sudah konseling ya secara pribadi dengan saya dalam 3 minggu terakhir ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol setidaknya 1 jam, ya setengah jam sampai 1 jam untuk bagaimana kamu secara pribadi bisa mengenal diri kamu lebih lagi dan juga mengembangkan diri kamu lebih lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hard skill dan soft skill. Saya mohon izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah ya. Nah, hard skill dan soft skill ini adalah kemampuan. Dan kemampuan itu bisa dilatih. Apakah ada hubungannya dengan bakat? Tentu saja. Dengan potensi tentu saja. Jadi Kak, kalau aku nggak dikasih Tuhan potensi untuk misalnya berkomunikasi dengan baik, berarti aku nggak akan bisa lah ya berkomunikasi dengan baik. Oh enggak. Tidak selalu demikian. Kan saya bilang hard skill dan soft skill itu adalah kemampuan. Dan kemampuan itu bisa dilatih. Nah, tentu saja ya, kalau kita berlatih dengan sungguh-sungguh, kerja keras, gitu ya, kita bisa mencapai, menjadi seseorang yang ya terampil atau bahkan ahli, ya kan? Nah, saudara, apa yang paling mendasari gitu ya perbedaan antara hard skill dan soft skill atau kemampuan hard ya dan kemampuan soft? Memang dalam bahasa Indonesia agak susah ya diterjemahkan gitu ya. Nah, yang paling membedakannya adalah bisa langsung dibuktikan itu kalau hard skill. Iya kan, hard skill itu misalnya kita langsung, misalnya kamu punya kemampuan apa, misalnya dia bilang saya punya kemampuan membuat program. Udah, dia diperhadapkan di depan komputer, laptop, lalu dia kerja di situ. Udah, selesai. Lalu misalnya orang yang mau diterima sebagai kerja sebagai misalnya teknik sipil gitu ya, supervisor untuk pembangunan sebuah gedung contoh ya, bisa langsung dibuktikan. Tapi saudara, kalau soft skill contohnya ya, kemampuan bekerja sama dengan baik. Bagaimana saudara bisa membuktikannya di depan orang atau di depan wawancara saudara? Nggak bisa. Itu akan terasa ketika saudara masuk ke dalam sebuah tim, ya, masuk ke dalam sebuah pekerjaan dan saudara bisa berelasi dan bekerja sama dengan orang lain. Itu yang paling membedakan saudara, karena itu memang hard skill ini tertulis di dalam CV kita ya. Tapi kalau soft skill ya kadang-kadang bisa ditulis, tapi kadang-kadang juga enggak, gitu.
Jadi misalnya saya ini memiliki kemampuan, kan kita kan kalau menulis lamaran kan kita istilahnya menjual diri. Ya saudara, menjual diri itu positif ya. Menjual diri. Jadi apa ya? Mengasih tahu saya ini orangnya punya kemampuan bekerja di dalam tim, saya ini orangnya pekerja keras, nah gitu-gitu. Saya ini orangnya, nah soft skill itu juga pekerja keras itu soft skill, ya kan? Bagaimana membuktikan ya nggak bisa di depan kamu ini bekerja keras ya? Oh iya iya iya. Siapa tahu itu cuma teori. Waktu kerja di yang sebenarnya ya dalam kenyataannya dia bukanlah pekerja keras. Contohnya begitu ya saudara. Itulah yang paling membedakan gitu. Nah kalau kita apa ya, mungkin kita bisa mengerti, memahami atau pernah tahu ada sekarang ada 9 bahkan sampai 12 kecerdasan manusia. Ya, ya yang paling apa ya, yang paling sering kita dengar itu 9. Ya kan kecerdasan. Nah, sebagian besar itu adalah hard skill. Sebagian kecilnya yang menjadi kecerdasan itu adalah soft skill. Ya, bahkan sekarang ini muncul kecerdasan-kecerdasan yang baru, yaitu misalnya kecerdasan apa ya, misalnya kecerdasan digital. Nah, itu sekarang ada tuh dan sudah mulai diteliti contohnya ya. Nah, saudara, itu hal-hal yang kita perlu ketahui dan kita perlu kembangkan dalam diri kita. Nah, Menteri Pendidikan ya, Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa hard skill dan soft skill itu dua-duanya dibutuhkan kalau kita mau masuk dalam dunia pekerjaan. Hard skill itu dibutuhkan dalam rangka beradaptasi terhadap teknologi. Sedangkan soft skill itu dibutuhkan untuk kita mampu bernalar kritis, problem solving, kita orang yang kreatif gitu ya. Dia bilang begitu, dan ya ini tentu saja masih sangat sedikit dari soft skill yang ada gitu. Tapi yang jelas keduanya ya, Pak Menteri mengatakan dia menekankan keduanya itu penting untuk kita gitu. Nah, sebelum saya masuk menjelaskan hard skill, saudara, saya mau jelaskan dulu dari 76 orang yang saya konseling ya, yang sudah konseling dengan saya sampai hari Jumat yang lalu, itu 76 orang. Jadi kita di sini yang hadir ada berapa nih? Saya nggak lihat, saya nggak bisa lihat karena saya share screen ya. Jadi 76 orang ini saya menanyain gitu secara pribadi. Ada 54 orang, yaitu 71%, yang menyatakan bahwa jurusan yang diambil sekarang ini bukanlah pilihan yang mereka sukai. Saudara bisa bayangkan, ya ada yang bilang, ya aku mencoba menyukainya sih Kak, tapi ya akhirnya ya antara suka dan tidak suka. Ada juga yang menjadi suka, tapi ada yang sampai tamat pun tetap aja nggak suka. Saudara bisa bayangkan, saudara 3 tahun sekolah ya, saudara 3 tahun belajar gitu ya, saudara tidak terlalu suka dengan apa yang sedang saudara pelajari. Ya tentu saja kita akan malas mengembangkan diri dalam bidang yang kita nggak terlalu sukai. Nah, hanya 28% lah ya jurusan yang diambilnya itu sesuai dengan pilihan dia dan memang dia suka. Ya kenapa akhirnya dia milih itu ya macam-macam ya. Ada memang ini karena pilihan terakhir, nggak ada lagi pilihan lain, terpaksa. Artinya terjebak gitu ya di dalam. Saudara, saya bukan mau mengatakan bahwa apa ya peserta ini kok kayak gini, enggak. Saya cuma mau bilang bahwa bukan hanya di sini ini terjadi, saudara. Di kampus-kampus, banyak kampus gitu ya. Bahkan mereka mengambil jurusan itu ya karena orang tuanya yang suruh. Bagaimana dia bisa mengembangkan diri kalau dia terpaksa belajar, terpaksa ambil jurusan itu? Ya. Kalau saya suka jurusan biologi, saya dari jurusan biologi, tapi ternyata pekerjaan yang saya ambil akhirnya bukan jurusan biologi, saudara. Nanti saya akan ceritakan ya perjalanan saya sambil kita membahas bagian ini. Next, kriteria yang berikutnya yang saya teliti dari 76 orang yang konseling dengan saya secara pribadi, ada 60 orang. 60 orang itu ingin kerja di kantor.
22% itu 60 orang itu berarti 78% ya. 22% itu ingin berbisnis atau mau buka usaha. Walaupun memang ada yang bilang, ya aku kerja di kantor dulu lah Kak, cari uang gitu ya, untuk modal lalu buka usaha. Padahal saudara sekarang ini zamannya ya, kalau kita bilang ya memang sih kebutuhan untuk kerja kantor itu memang besar, betul gitu ya. Tapi makin lama nanti kita akan makin lihat bahwa bisnis itu juga adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh semua orang. Walaupun memang itu ada ininya juga ya, kepribadiannya. Ada kepribadian yang cocok untuk bisnis, ada yang enggak gitu. Kriteria yang ketiga yang saya teliti ya adalah 55 orang, yaitu 72% belum mengetahui potensi diri mereka atau talenta mereka. Bahkan ada yang waktu saya tanya, apa talentamu, Dek? Nggak ada, Kak. Saudara, saya merasa saya seperti bertemu dengan anak SMP gitu. Yang benar-benar nggak tahu gitu, apa kelebihanku ya. Saudara, sayang sekali sebenarnya. Ya, sayang sekali. Hanya 28 orang sudah mengetahui potensi mereka dan bakat mereka, tapi nggak serius mengembangkannya. Ada yang pandai main musik hanya di gereja saja. Tidak mau mengembangkan diri untuk misalnya, ayo kita buat apa ya, gitu. Ayo lebih banyak lagi untuk mengembangkan talenta ya. Nggak serius. Ada yang dia bilang dia pandai mendekorasi. Jadi pernah mendekorasi apa? Nggak ada. Cuma mendekorasi kamar, mendekorasi. Aduh sayang sekali. Ada yang bilang, aku pintar buat keterampilan tangan Kak. Terus pernah buat nggak? Terus dijual? Nggak pernah. Saudara, sayang sekali kita punya potensi gitu. Nah, saya juga secara pribadi sudah tanya gitu ya kepada semua yang konsultasi sama saya. Dan sudah kasih tahu gitu. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan menciptakan manusia ada yang tidak punya potensi diri? Saya nggak percaya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan melahirkan saudara, saya, dan seluruh orang yang ada di dunia ini, setiap orang Tuhan kasih potensi. Untuk apa Tuhan capek-capek menenun gitu ya? Menenun, menyulam, melukis gitu ya kita dalam kandungan ibu kita, kalau nggak dikasih bakat, nggak dikasih potensi, saudara. Lah buktinya Kak, aku nggak punya potensi. Lah ya kan, karena belum digali saja, karena belum diketahui saja. Gitu ya. Nah, sayang sekali kalau saudara punya potensi, terus saudara kubur dan nggak kembangkan. Nanti dia akan hilang. Saudara ingat cerita orang yang diberikan talenta 2, dia kubur, lalu dia kembalikan kepada Tuhan. Terus apa manfaatnya sama dia diberikan? Ya, saudara, ini yang saya perhatikan ya, yang saya lihat. Maka memang kita sangat, kalau saya bilang saya sedih gitu. Kenapa ini terjadi? Karena memang dari kecil, harusnya ini kan dari kecil ini. Potensi diri itu dari kecil orang tua kita harusnya salah satu fokus mereka adalah menemukan potensi diri kita. Wah, aku ini suka dalam bidang ini, coba dulu diginiin, coba dulu diginiin. Nah gitu, itu apa ya kemampuan orang tua harusnya ya. Sebagai coach atau sebagai trainer gitu, sebagai pelatih bagi anak-anak mereka. Saudara-saudara kalau punya anak nanti, saudara gali potensi diri mereka ya dari kecil. Jadi kalau dari kecil kita sudah menggali potensi diri kita, maka setelah saudara berumur seperti sekarang 20-an, wah itu saudara akan sangat tahu dan sangat yakin apa yang akan saudara lakukan di masa yang akan datang. Saudara mau melangkah kemana, saudara akan yakin. Dan saudara mungkin tidak akan mengambil jurusan yang salah. Ya terpaksa sih Kak, nggak ada pilihan lain. Ya udahlah, maksudnya ya udah, ini sekarang udah lewat gitu ya. Kita bukan mau menyesali apa yang sudah berlalu. Nah sekarang ayo kita. Dengan apa yang ada pada kita sekarang, apalagi saudara sudah tes dan sudah tahu potensi diri saudara, ya walaupun belum semua. Tes itu nggak bisa mengetahui seluruh potensi saudara, nggak bisa. Tapi sebagian tahu, dan saudara sudah saya ajarin, saya kasih tahu bagaimana cara mengembangkannya. Ya, jadi untuk yang belum konseling sama saya, ya segera menghubungi saya dan kita ambil waktu ya, kita buat jadwal untuk konseling. Baik,
kita akan lanjut ke hard skill. Apa itu hard skill? Ya, hard skill itu adalah keterampilan teknis, keterampilan yang memang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Ya, tentu saja orang yang komputer teknik informatika, teknik komputer, mereka memiliki spesifikasi teknis yang berbeda, ya kan? Kemampuan yang spesifik. Apa bedanya ya? Misalnya teknik sipil dengan teknik arsitektur. Loh, itu kan dua-duanya sama-sama berhubungan dengan bangunan. Ya, tentu saja berbeda. Teknik sipil masalah bagaimana supaya kokoh gitu ya, bagaimana supaya bangunan itu efisien, ekonomis, tapi kokoh misalnya. Sementara orang arsitektur dia bicara tentang apa? Keindahan, seni dari sebuah bangunan. Nah, saudara, itu namanya spesifikasi. Itulah hard skill. Ya, saudara, yang akuntansi dengan yang keuangan dan perbankan, itu kan beda tuh. Ya kan? Lalu apa lagi jurusan-jurusan yang ada di Polmed. Nah, saudara harus tahu apa spesifikasi saudara. Ya, saya MIPA jurusan biologi, beda dengan MIPA jurusan biologi yang pendidikan. Ya kan? Apa spesifiknya? Apa bedanya? Saya lebih ke ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Sementara kalau pendidikan bicara tentang bagaimana mengajarkannya atau men-sharingkannya kepada orang lain, kan gitu. Itu namanya spesifikasi. Maka saudara-saudara harus tahu apa spesifikasi saya. Ya, dari pengetahuan yang saya dapat selama 3 tahun, kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang istimewa? Kalau saya bilang, saudara jangan hanya mampu melakukannya, tapi harus ahli melakukannya. Saudara akan mungkin jadi ahli, saudara, kalau saudara tidak melatih terus-menerus. Dan akhirnya saudara menemukan, oh ini kayak gini ya, oh ini kayak gini ya. Ya. Sehingga sedikit orang yang seperti Anda, kalau sedikit orang yang seperti Anda, maka saudara akan dicari. Hard skill ini, saudara, kita memang betul-betul harus cari apa ya yang istimewa dari saya. Ini misalnya teknik sipil, banyak orang teknik sipil, ya kan? Tapi apa spesifikasi saudara? Ternyata saudara teknik sipil spesifikasinya dalam misalnya membuat jembatan. Terus ada orang yang teknik sipil spesifikasinya apa? Oh, membuat gedung bertingkat. Ada orang yang spesifikasinya membuat rumah hunian, contoh ya. Saya nggak tahu karena bukan bidang saya, jadi saya nggak terlalu. Tapi setidaknya saya punya beberapa teman yang seperti itu. Maka saudara, ketika saudara bicara tentang hard skill, saudara harus tahu spesifikasi saya apa ya? Apa yang menjadi keahlian saya ya? Supaya saya dicari orang. Maka kalau saudara sama dengan orang yang lain, ya udah banyak orang seperti Anda, nggak perlu mencari Anda, mencari orang lain saja yang dia kenal. Tapi kalau saudara adalah orang yang istimewa, yang ahli dalam bidang itu, termasuk misalnya mengedit video ya saudara, ada orang yang mengedit video yang seperti ini dia ahli, ada orang yang mengedit video yang seperti ini ahlinya, contoh. Ya, programmer misalnya, ada orang yang untuk program yang seperti ini dia ahli, tapi untuk program yang seperti ini dia enggak terlalu ahli. Oke. Nah, pendidikan vokasi sekarang ini makin berkembang, saudara. Ya, sehubungan dengan revolusi industri 4.0 atau 5.0 yang terus sekarang berkembang dan nggak tahu mungkin sebentar lagi akan muncul 6.0, saya nggak tahu. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan. Jadi dia bukan S1, biasanya dia D3 atau D4. Saudara, sekarang ini ada banyak sekali bermunculan jurusan-jurusan baru, saudara ya. Di dalam, tapi kebanyakan D4, ada juga sih yang D3. Bukan S1. Ya, S1 juga ada, tapi yang paling banyak itu adalah karena dia bicara tentang keahlian, dia D4. Misalnya sekarang ini apa? Yang paling terkenal, robotika dan artificial intelligence. Wah, itu sekarang sangat laris manis gitu ya. Walaupun masih sedikit, masih nggak terlalu banyak kampus yang memiliki jurusan seperti ini. Ya,
apalagi bioteknologi, saudara. Ya, teknik untuk apa ya, rekayasa biologi gitu, rekayasa, jadi membuat manusia yang mirip dengan manusia aslinya, termasuk sifat-sifatnya. Itu kan artificial intelligence, robot yang mampu memahami perasaan orang. Saya pikir bisa nggak terjadi seperti itu ya. Tapi itu sekarang yang sedang diusahakan, saudara. Menciptakan manusia yang intelijensianya mirip seperti siapa namanya tuh yang ini, yang orang paling jenius yang pernah ada. Bisa nggak ya diciptakan? Belum terjadi, tapi mereka sedang mengusahakan sekarang. Ya, saudara, itu hal-hal yang kita memang perlu, skill kita itu perlu di apa ya, keterampilan-keterampilan baru itu perlu. Dan itu yang akan banyak dicari di masa yang akan datang. Orang yang langsung ahli ilmu-ilmu terapan. Ya, mungkin nanti S1, S2, S3 mereka akan hanya dibutuhkan untuk satu jenjang karir. Yang kedua mungkin untuk jadi apa ya, untuk jadi apa, dosen paling atau pengajar. Ya, masih banyak lagi, saudara ya, jurusan-jurusan yang sekarang muncul itu ya. Sekarang ada akuntansi sektor publik kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu apakah ada jurusannya di Polmed misalnya gitu. Nah, saudara, sekarang ini kita makin sadar bahwa keahlian itu penting, lebih penting dibandingkan pendidikan. Ada orang yang pendidikannya bukan dari ilmu komunikasi, tapi dia berkomunikasi sangat baik, sehingga dia dipakai banyak gitu ya untuk bicara di depan publik. Gitu. Public speaking-nya bagus. Ada orang yang apa ya, bukan dari jurusan teknologi atau jurusan teknik, tapi dia bisa ahli dalam hal mengoperasikan misalnya IT. Saya baru tahu, saudara, beberapa waktu yang lalu ada sekarang bisnis di internet itu ya, bisnis untuk membuat event management gitu, bukan event yang tatap muka, tapi event yang ada atau apa ya, acara-acara yang ada di online. Waduh, banyak sekali mereka. Apa ya, modelnya banyak sendiri. Iya ya, beginilah orang yang kreatif. Ya kan, saudara adalah orang yang berasal dari pendidikan vokasi. Kalau saudara nggak punya keahlian, nggak menguasai sebuah keahlian terapan, saudara, untuk apa saudara lulus dari pendidikan vokasi? Maka saudara harus ya menjadi ahli dalam bidang saudara. Ya, saya mau saudara ini ya nggak berhenti mengembangkan diri gitu. Nah, kalau dalam penelitiannya Wongso ya tahun 2019, dia mengatakan bahwa ada 3 literasi utama yang dibutuhkan di dunia kerja di era revolusi industri pada saat ini. Yang pertama adalah literasi data. Saudara literasi tahu ya, literasi itu adalah pengetahuan atau kemampuan, skill gitu ya di bidang membaca, menulis data gitu ya, ya hal seperti itu. Ya, menghitung dan seterusnya. Jadi dia bilang literasi yang pertama adalah literasi data, yang kedua adalah literasi teknologi. Maka saudara, kalau kita nggak menguasai teknologi, kita akan ketinggalan. Saudara tidak menguasai data, sekarang ini data semuanya, ya Jokowi sudah mulai ya membuat data itu, data penduduk Indonesia itu semuanya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi satu pintu atau maksudnya satu data untuk setiap orang. Dan itu diakses di seluruh bank, bisa saudara pergi kemana saja bisa mengakses. Gitu. Nah, ini hal-hal maksudnya kemajuan yang kita sebenarnya kalau di luar negeri sudah zaman dulu ya, dari dulu kala itu sudah terjadi gitu. Kita aja yang ketinggalan. Tapi kita bersyukur karena kita sudah mulai masuk ya, Indonesia lah dibilangnya. Bagaimana saudara bisa bersaing dengan luar negeri kalau saudara tidak melakukan hal yang sama? Ya, lalu literasi manusia. Di sini adalah soft skill. Ya, nanti kita akan bahas soft skill. Kita mau bahas tentang hard skill dulu ya. Maka saudara, kita harus terus ya meng-create ya, meng-upgrade kalau kita bisa bilang sekarang, mengupdate malahan apa yang itu bukan jurusanku gitu, tapi ternyata dalam jurusan saudara, dalam pekerjaan saudara itu dibutuhkan. Maka saudara harus belajar.
Ya, saudara harus belajar. Nah, bagaimana mengembangkannya? Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan hard skill, kemampuan-kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Ya, yang pertama adalah temukan potensi diri. Saudara, tadi saya sudah katakan ya, potensi diri ini harus dimulai dari waktu kita anak-anak. Maka orang tua kita berperan sangat besar terhadap penemuan atau bagaimana kita menemukan potensi diri. Tapi kalau itu nggak terjadi, kita sekarang udah umur 20 tahun. Ya kan? Maka saudara harus menemukan potensi diri saudara. Yang pertama harus saudara miliki adalah apa? Keberanian untuk mencoba. Takut Kak, ya beberapa teman yang konseling sama saya itu bilang takut salah, takut diejek. Ya kan? Takut nggak diterima, takut ditolak. Kalau saudara punya banyak rasa takut yang, kalau saya bilang itu takut yang dibayangkan saja, bukan takut yang sebenarnya. Saudara punya banyak ketakutan yang hanya dibayangkan saja, belum tentu saudara ditolak, belum tentu saudara hasilnya jelek, belum tentu semua itu belum tentu gitu. Coba saja, ayo berani mencoba. Kalau pada kenyataannya ternyata jelek ya, maksudnya saudara melakukan kesalahan dan seterusnya, biarkan itu menjadi guru bagi saudara. Biarkan itu menjadi pengalaman yang membuat saudara akhirnya tahu bahwa saya belum bisa dalam hal ini. Ya, saya sangat bersyukur saya bisa masuk dalam komunitas persekutuan ya, komunitas orang Kristen. Dari mulai saya SMA. Sehingga saya menggali potensi diri saya. Betul, potensi diri saya juga belum digali waktu saya masih kecil. Sampai saya SMA. Nah, di SMA, di persekutuan, ya, di dalam kebaktian gitu ya, dalam komunitas kita sebagai orang Kristen, saya menggali. Saya mulai dari mencoba, pokoknya disuruh ngapain ikut, disuruh ngapain ikut. Saya pernah disuruh solo. Saya itu pengalaman yang jelek, saudara, yang nggak menyenangkan. Saya tahu solo saya itu serak dan saya tahu itu agak memalukan gitu. Tapi bagi saya, oh ya udah berarti aku bukan orang yang suaranya bagus gitu untuk bernyanyi. Udah nggak usah lagi, cukup sekali itu aja gitu. Tapi saya menggali potensi diri saya misalnya dalam vokal grup, paduan suara, lalu apalagi menjadi MC, menjadi song leader. Itu kemampuan-kemampuan yang sangat mendekorasi. Walaupun saya bukan orang yang pintar mendekorasi, tapi setidaknya saya punya pengalaman bahwa waktu kami mau buat acara-acara atau event-event yang acara-acara besar gitu ya, acara ulang tahun, acara party-party misalnya, waktu kita mendekorasi gedung, waduh itu sebuah pengalaman yang menyenangkan. Oh iya ya, warna-warna itu, nah gitu. Itu pengalaman. Lalu saya juga belajar manajemen, belajar mengorganisasi diri, belajar untuk membuat diri saya lebih terampil dalam misalnya mengatur waktu, nah gitu-gitu. Ya. Saudara, beranilah mencoba. Saudara mungkin akan mengalami pengalaman-pengalaman yang memalukan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapa sih di dunia ini orang yang nggak pernah melakukan kesalahan? Kalau dia berani mengatakan aku nggak pernah melakukan kesalahan, berarti dia itu bukan manusia. Ya, dia adalah malaikat atau dewa atau Tuhan. Ya, saudara. Ayo, beranilah mencoba. Nah, bagaimana ya kita bisa menguji apakah itu potensi diri kita? Ya, yang pertama saudara harus menyukainya. Saya suka nyanyi saudara, tapi ketika saya nyanyi solo, telinga orang jadi peka. Contoh ya, memang itu bukan bidang saya. Tapi kalau vokal grup, paduan suara, nyanyinya rame-rame, oke. Ya, contohnya begitu ya, saya suka. Lalu yang kedua, apakah orang lain suka? Misalnya kita suka pidato gitu ya, kita suka ngomong, ada orang yang punya potensi atau kepribadian itu memang dia suka bicara gitu. Tapi setiap kali dia bicara ada aja kata-kata yang nggak pas, nggak cocok misalnya gitu ya. Apakah orang lain suka ketika kita melakukannya? Lalu yang ketiga, apakah mudah dan cepat berkembang atau meningkat kemampuan itu? Ya, itu penting. Memang betul-betul itulah potensi kita. Jadi kalau orang yang punya bakat,
dengan orang yang nggak punya bakat. Mereka sama-sama belajar hal yang sama, udah pasti yang punya bakat ini akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan orang yang nggak punya bakat. Tapi apakah orang yang nggak punya bakat itu bisa juga berkembang? Bisa. Tergantung kerja kerasnya dia. Ya. Dan yang keempat, apakah semakin banyak kesempatan untuk melakukannya? Saudara, ketika saudara melakukan sesuatu dan itu bagus dilihat orang, orang akan bilang bahwa kayaknya dia bisa lagi tuh jadi MC di masa yang akan datang. Ini kayaknya salah satu calon MC yang berpotensi, contoh. Ya, itu 4 hal yang saudara harus uji ketika saudara ingin mengetahui apakah itu adalah potensi diri saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, miliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berkembang. Saya punya seorang teman ya, dulu sama-sama kuliah di Saat. Ya. Dia adalah seorang yang lulusan dari ITB, teknik kimia kalau nggak salah. Ya, teknik kimia. Lalu lulus dari ITB, dia kerja di sebuah perusahaan, dan tentu saja dia dapat jabatan yang bagus ya di perusahaan itu. Lalu jabatannya cepat naik karena memang dia orangnya punya potensi yang bagus. Lalu dia ambil S2 ke Amerika, ke luar negeri dengan apa yang sama gitu, dengan jurusan yang sama. Lalu dia pulang dan dia kembali ke perusahaan ini, dan semakin tinggilah jabatannya kan gitu kan. Tapi semakin tinggi jabatannya, semakin dia menemukan bahwa kenapa aku kurang bahagia? Saya kurang bahagia di sini. Apa yang terjadi pada saya? Gitu. Lalu dia sama istrinya mengambil waktu untuk retreat saudara ya, berdua, dan dia menemukan di situ, dia bilang bahwa Tuhan bilang coba ambil konseling. Dan dia masuk ke Saat. Nah, dari Saat dia sekolah lagi saudara konseling ke luar negeri, ke Amerika juga. Dan akhirnya dia jadi seorang konselor yang baik. Dan dia memang dari segi relasi sama orang, komunikasi, dia orangnya kreatif, banyak menghasilkan. Dia sangat jadi pembicara yang bagus. Dia tinggalkan perusahaan yang begitu bagus, lalu gaji yang besar dengan fasilitas yang banyak, demi untuk sesuatu yang dia bahagia melakukannya. Bagi dia lebih bagus dia bahagia melakukannya, mungkin gajinya lebih kecil, tapi dia bahagia, istrinya juga bahagia gitu ya, dan anak-anaknya, daripada gajinya besar, kemudian dia pergi ke kantor selalu uring-uringan, pulang dari kantor dia kadang-kadang lebih sering marah-marah sama istrinya, lalu besoknya pergi ke kantor lagi dengan uring-uringan, males-malesan. Dia mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, sangat baik. Tapi ya gitu, secara mental dia tidak sehat ya, kurang nyaman, mudah stres. Dan dia bilang, kurasa saya waktu itu sudah hampir depresi, dia bilang. Untung kami sama istri saya pergi retreat berdua. Kalau enggak itu rasanya pasti saya udah depresi beneran, dan berobat ke psikiater gitu, dia bilang gitu. Itu obrolan kami waktu kami kuliah di Saat ya. Saya ketemu dengan dia. Nah, saudara, dia punya keinginan yang kuat untuk belajar, berkembang, termasuk ilmunya ya. Saudara, kalau saudara sudah lewat 5 tahun, bahkan 10 tahun D3, saya rasa nggak ada alasan bagi saudara untuk tetap D3. Ayo, ambil S1. Karena itu penting untuk jenjang karir saudara. Selain jenjang karir, saudara juga punya wawasan yang lebih besar, yang lebih luas. Apalagi kalau saudara ada pengajar, ya udah pasti. Nggak mungkin saudara lama-lama lagi bertahan di D3, saudara akan langsung ke S1. Nanti bahkan mau ke S2. Saya sekarang udah mau S3 saya. Ya, sudah pingin ngambil S3 gitu. Padahal saya bukan dosen, saudara. Maksudnya saya tidak mau mengembangkan karir saya di bidang dosen, tapi karena saya ingin punya pengetahuan yang lebih lagi, ya, kemampuan yang lebih lagi, saya sekolah. Jadi saudara, upgrade diri saudara. Lihat peluang-peluang dan apa ya yang bisa. Bisa jadi saudara D3-nya sekarang jurusan ini, tapi ambil S1 saudara jurusan yang berbeda. Itu juga bagus menurut saya. Maksudnya enggak ada alasan. Sekarang udah banyak. Saya sendiri ya, pengalaman saya saudara,
Waktu saya kuliah tingkat 2, saya ikut camp mahasiswa regional Sumatera Utara. Di situ saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Saya bergumul sebenarnya saudara saya, karena saya sangat ingin menjadi peneliti. Saya suka, ya. Waktu saya ambil skripsi waktu itu, saya meneliti dengan beberapa mahasiswa dari UI, lalu juga mahasiswa dari yang mereka sedang bekerja di LIPI, Lembaga Penelitian Indonesia. Ya, mereka datang ke Taput, datang juga ke Medan, dan kami sama-sama, saya ikut gitu, meneliti dengan dosen saya dari USU. Dan saya senang sekali gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku jadi hamba Tuhan, gimana sih gitu. Jadi kenapa aku harus masuk ke sini kalau Tuhan mau panggil jadi hamba Tuhan? Kalau Tuhan mau panggil jadi full time gitu ya. Tapi kemudian akhirnya saya tamat dan saya jadi full time. Gitu. Nah, waktu saya full time, saudara, Tuhan menunjukkan lagi kepada saya bahwa kamu itu bagus untuk konseling. Makanya saya ambil S2 konseling di saat. Saudara, selama saudara kalau saya bilang satu frekuensi dengan Tuhan, selama saudara dengar-dengaran akan panggilan Tuhan, selama saudara peka terhadap suara Tuhan, saya sangat percaya, saudara. Saudara akan dituntun ke jalan yang benar. Kalau dibilang sekarang saya bahagia dengan pekerjaan saya sangat bahagia gitu. Saya sangat menikmati dan enjoy. Saya nggak terikat dengan dengan waktu. Saya bisa full sama anak-anak saya, tapi juga saya bisa mengerjakannya sesuai dengan waktu saya yang ada gitu. Maka saudara, ayo berkembang dan terus belajar. Nah, dalam hal ini saya mohon kepada saudara supaya saudara satu frekuensi dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa dengar Tuhan itu bilangnya apa kepada saudara. Yang berikutnya, tidak cepat merasa puas dengan apa yang dicapai. Pengalaman saya ya saudara, kalau kita menganggap bahwa aku udah tahu kok semua, sebenarnya saudara sedang mau bilang kepada seseorang atau kepada diri saudara sendiri atau kepada dunia bahwa saudara nggak tahu apa-apa. Saudara, makin saya belajar, makin saya berpikir ya Tuhan, banyak kali aku nggak tahu ya gitu. Makin banyak ilmu saya jadi makin merasa bahwa ya ampun cetek sekali gitu, pemahaman saya ini dangkal sekali ternyata. Saya belum memikirkan dengan jauh lebih dalam ternyata selama ini. Saudara, saya lulusan dari sekolah konseling ya. Saya belajar semua tentang kehidupan merawat anak. Saya belajar tentang bagaimana relasi dengan pasangan. Ya kan mata kuliah kami itu semuanya itu berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan memahami orang. Lalu ketika saya punya anak, saudara, apakah secara otomatis saya langsung bisa gitu merawat anak saya dengan baik, membesarkan mereka? Enggak, saudara. Saya marah-marah, saya bilang kalau anak saya trauma sama saya, saudara. Kalau saya marah itu suaranya kuat sekali gitu ya, sampai membentak-bentak. Untung nggak memukul gitu. Maka saudara, ternyata ilmu pengetahuan tidak selalu berkorelasi dengan keterampilan. Betul ya? Karena itu harus dilakukan juga. Jadi saudara, itu sebabnya waktu saya punya anak, saya ikut lagi seminar parenting. Saya ikut lagi bagaimana memahami anak usia sekian. Saya belajar lagi, gitu. Saya mengikuti banyak, yang berbayar pun saya ikuti. Demi untuk anak saya bisa saya besarkan dengan baik, dengan benar. Kalau orang bilang, ya ampun, percuma S2, belajar tentang psikologi anak, belajar tentang terapi anak, tapi masih ngambil juga, misalnya seminar parenting gitu ya, macam-macam. Yang berbayar pun saya mau ikut, nggak apa-apa. Bagi saya itu adalah hal-hal yang sangat baik untuk saya bisa aplikasikan ke dalam kehidupan saya. Maka saudara jangan cepat puas dengan apa yang saudara capai ya dalam hidup saudara. Ya, menurut saya segitu dulu untuk hard skill. Setelah itu kita akan masuk ke soft skill.
Saya kembalikan ke moderator atau MC ya, ke Rudolf, silakan. Nah, adik-adik peserta, mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya ya. Nah, di sesi ini kita kasih dulu 3 orang peserta yang mau bertanya. Yuk, langsung angkat tangan aja. Raise hand. Ya, belum ada ya. Ini on enggak? Sembari menunggu Kak, mungkin saya ada pertanyaan nih Kak. Ya, Jadi kan silakan. kita tadi melihat ada 2 realita tadi yang dari hasil konseling Kakak dengan adik-adik. Yang pertama itu mereka ada yang belum mengetahui potensi mereka. Nah, tapi mereka sudah masuk dalam kejurusan atau advokasi ya. Nah, yang kedua, mereka sudah mengetahui apa bakat mereka dan mereka posisinya sekarang ada di advokasi. Nah, yang pertama tadi, dalam kondisi yang pertama, bagaimana tanggapan Kakak mengenai itu? Dan yang kedua itu, mereka kan sudah mengetahui bakat. Misalnya contohnya Kak, saya suka bernyanyi, tapi jurusan yang saya ambil akuntansi. Nah, kira-kira bagaimana ya prosesnya? Atau kita harus berjalan berdampingan gitu? Kita harus mengembangkan bakat kita bernyanyi tadi, terus kita juga di advokasi kita juga harus jalan. Atau kita harus memilih satu di antaranya. Nah, gimana Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Rudolf. Kita yang memilih. Silakan pilih. Saudara bisa membuat hobi saudara menjadi sumber penghasilan saudara. Tentu saja cara mengembangkannya seperti saudara harus sekolah, iya kan? Ya enggak, maksudnya kalau misalnya contoh tadi yang bilang Rudolf ya, dia pintar nyanyi, bisa nyanyi. Terus saudara jadi sekolah seni, enggak, belum tentu, tidak harus. Tapi dalam pengertian saudara menggalinya itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Ya, dibandingkan menggali misalnya jurusan tadi akuntansi. Kalau saudara membuatnya berdampingan, saya juga mengusulkan ke beberapa atau mungkin sebagian besar ya, sebagian besar dari yang konseling sama saya, karena dia punya beberapa, saya lihat punya beberapa bakat. Saya bilang, nah sambil kamu bekerja sebagai sebagai pekerja kantor, kamu bisa punya waktu untuk, jadi ini dibuat kemampuan nyanyi tadi dibuat bukan untuk jadi penghasilan gitu, tapi dibuat untuk melayani. Saya cukup banyak saya usulkan kepada adik-adik yang konsul sama saya itu supaya masuklah dalam pelayanan Dek, masuk dalam YKPM. Kamu jadi pengurus karena kamu punya kemampuan dan memang kamu membutuhkan itu. Saya bilang begitu. Mimpin kelompok juga, itu juga orang-orang tertentu yang punya kemampuan ya, saya usulkan gitu ya. Dan yang punya kemampuan kepemimpinan dan dan komunikasi secara khusus. Jadi bisa berdampingan, bisa. Contohnya saya adalah dosen gitu ya. Sekarang saya dosen, walaupun dosennya bukan dosen tetap. Saya juga konselor. Tapi kan saya juga dipandu jadi narasumber sesekali. Bukan sesekali sebenarnya, sering kali. Maksudnya karena juga memang saya spesifik kan kemampuan saya. Nggak banyak orang di Medan ini punya kemampuan yang sama gitu. Apalagi yang dikenal dalam lingkup perkantas contohnya misalnya, dan pelayanan mahasiswa contohnya. Bidang konselingnya misalnya gitu ya. Jadi memang cukup banyak. Termasuk sudah menyibukkan. Jadi ketika konseling sama saya akan lihat gitu kemampuan-kemampuan tertentunya. Lalu saya bilang, bisa loh, kamu juga punya penghasilan. Jadi ada 2 pekerjaan yang bisa kamu kerjakan dalam waktu yang sama.
Jadi saya usulkan gitu. Nah, jadi seperti itu tadi, dia bisa menyanyikan, jadi penyanyi juga gitu. Dia bisa punya kemampuan misalnya menyanyi di mana. Saya punya seorang teman yang anaknya itu bisa main balet. Anaknya masih SMP, dari SMP ya, dari SMP, SMA. Sekarang udah SMA sih anaknya. Jadi dia itu sering dipanggil untuk jadi penari balet di acara-acara pernikahan teman-teman. Sepelayanan. Sepelayanannya dia ya. Lalu juga di gereja, teman-teman yang gereja nari, menikah atau ada acara ulang tahun, dia dipanggil menari. Ada juga yang dia dipanggil untuk nyanyi. Ya, ada juga yang ini ya, yang kalau misalnya ini tadi yang dia pinter nyanyi, dipanggil nyanyi untuk acara-acara tertentu misalnya. Itu hal-hal yang saya rasa ayo kita kembangkan. Semakin orang melihat, mendengar, oh ya bagus ya, yuk kita panggil untuk acara apa. Gitu. Nah, salah satu hal yang positif lagi adalah kalau kita masuk dalam sebuah komunitas, khususnya misalnya komunitas pelayanan seperti yang kita sekarang ya, KPM, Perkantas, mungkin juga alumni-alumni yang di kampus-kampus lain, kita punya banyak relasi, gitu. Dan dari relasi inilah orang mengetahui, oh itu bagus tuh, bisa itu, ayo. Nah, misalnya contohnya, gitu. Menurut saya itu. Oke Kak, terima kasih. Oh, ada yang mau bertanya? Ayo, Resen. Saya hitung 10 mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, belum ada Kak. Nah, berarti kan kita mau masuk ke topik yang kedua, yaitu soft skill. Nah, muncul di benak saya gini Kak, itu kan ada hard skill, ada soft skill. Kira-kira nanti kakak lanjut menjelaskan aja ya, langsung ke bagian soft skillnya. Kira-kira bisa ada yang lebih penting nggak? Kita harus lebih mementingkan jurusan kita, advokasi kita, ketimbang yang soft skill. Yuk, silahkan Kak. Kalau dibilang lebih penting, sebenarnya sama kepentingannya ya. Tapi kita sering mengabaikan soft skill. Saya berani mengatakan begitu karena bagi kita kelihatannya hard skill itu lebih penting untuk diasah dibandingkan soft skill. Oke, kita lanjut aja ya. Saya share screen dulu. Baik. Waduh, kok nggak bisa jalan? Sebentar. Laptop saya agak lambat bekerjanya. Oke, sudah ya, sudah kelihatan ya. Baik. Soft skill, apa itu soft skill? Kalau di Indonesia kan keterampilan lunak, ya, keterampilan lunak. Merupakan keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan diri sendiri. Karena itu saya akan terus-menerus menekankan kepada kita bahwa sebelum kita misalnya bisa bekerja sama dengan orang lain, kita harus bisa bekerja sama dengan diri sendiri dulu. Sebelum kita bisa memahami orang lain, kita harus lebih dulu memahami diri kita. Gitu ya, saudara. Jadi, soft skill ini, saudara akan jauh lebih sulit melatihnya, mengeksplorasinya apabila saudara belum memahami diri saudara sendiri, belum mengenal diri saudara sendiri. Ya, jadi ini akan banyak berhubungan dengan pola kita dibesarkan waktu kita masih kecil, ya.
Jadi memang kebanyakan soft skill ini merupakan atribut bawaan yang digabungkan atau dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita dibesarkan. Akan lebih sering seperti itu. Maka ada orang-orang tertentu yang memang kalau dia nggak sehat pola asuhnya, dia akan jauh lebih sulit mengasah keterampilan ini, keterampilan lunak ini atau soft skill ini. Ya, jadi ya contohnya itu apa? Nilai-nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan-kebiasaan kita, karakter, sifat, gitu ya, sikap dan seterusnya. Nah, dalam World Economic Forum, ya, World Economic Forum, ya, Forum Ekonomi Dunia tahun 2000, kalau nggak salah 2018 ya, yang terakhir gitu ya. Nah, mereka menyimpulkan ya ada 10 hal yang kita butuhkan sebagai soft skill. Tentu saja soft skill itu masih banyak lagi yang lain. Sama saudara. Masalahnya adalah soft skill ini memang dibutuhkan oleh semua jenis pekerjaan. Walaupun memang tidak semua soft skill itu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Tapi kalau kita mau berkembang dan kalau kita mau lebih maju, semua soft skill kita butuhkan. Sementara kalau hard skill kan enggak. Hard skill itu kita butuhkan yang berhubungan dengan keterampilan pekerjaan kita saja. Karena udah pasti hard skill itu jauh lebih kompleks, lebih banyak daripada soft skill. Gitu. Nah, soft skill ini dibutuhkan oleh semua jenis pekerjaan. Nah, saudara. Jadi World Economic Forum itu menyimpulkan kita membutuhkan 10 soft skill ini jika kita mau menghadapi revolusi industri 4.0 atau 5.0 ya. Yang pertama adalah complex problem solving, ya, bagaimana memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Apa itu? Yaitu kemampuan menganalisis masalah dalam suatu situasi dan mengambil keputusan dengan tepat. Situasi di sini tentu saja situasi yang kompleks, ya, situasi yang tidak mudah. Apa yang dibutuhkan dalam hal ini? Kreativitas, sudah pasti. Fleksibilitas. Saudara, saya sudah memberitahukan kepada setiap yang konseling sama saya hasil tesnya, apakah dia orang yang fleksibel atau tidak. Jadi bagaimana cara untuk jadi lebih fleksibel? Saya berikan tips-tips untuk yang pribadi-pribadi gitu ya, sesuai dengan kepribadiannya dia. Orang yang fleksibel itu, saudara, dia mampu hidup. Misalnya saya adalah orang yang tipe MBTI saya judging. Kalau saya adalah orang yang fleksibel, maka saya bisa hidup dengan orang yang judging, udah pasti. Tapi saya juga bisa hidup dengan orang yang perceiving, contohnya. Jadi saya udah kasih tahu sama ini ya, sama kebanyakan dari yang konsen sama saya gitu. Contohnya saya adalah orang judging, saudara. Suami saya adalah orang yang perceiving. Orang judging itu adalah gaya hidupnya itu teratur, tersistematis, planning terus dikerjakan gitu ya. Umumnya dia suka hidup yang monoton maksudnya ya gitu-gitu aja, dia akan santai dan nyaman. Sementara orang yang perceiving, dia hidupnya mengalir, bebas, apa adanya, terus kemana arus membawa dia akan pergi ke situ. Nah, gitu-gitu ya. Lalu dia suka variasi dalam hidup ini, dia suka kejutan-kejutan. Saya kasih contoh, saudara. Kami kalau mau pergi ke gereja itu naik kendaraan. Dulu ya pernah. Sekarang sih karena gereja kami dekat, jadi jalan kaki aja. Waktu kami jauh dari gereja tinggalnya, kami naik kendaraan. Setiap kali mau pergi ke gereja, saudara-saudara bisa bayangkan kita ratusan kali ke gereja. Itu kan suami saya yang nyetir pasti ya. Nah, dia akan selalu berusaha mencari jalan yang berbeda. Setiap kali ke gereja itu maunya jalan yang lalu itu berbeda. Gitu. Saudara, pada satu hari kami tersesat, saudara, dan kami terlambat sampai di gereja. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau saya bukan orang yang fleksibel. Saya akan marah-marah. Ya, saya pernah ketemu sama istri yang minta diturunkan di jalan gitu. Diturunkan sama suaminya, dia pulang. Saudara bisa bayangkan, begitulah gitu ya. Tapi saya waktu itu enggak. Saya bilang, ya ampun, kan aku udah bilang berapa kali, ikuti jalan yang sama aja, kenapa sih? Gitu. Kan jadi terlambat kita ke gereja.
hanya karena dia suka dengan yang namanya variasi. Contoh saudara, jadi orang yang fleksibel itu memang orang yang sama orang yang berbeda dengan dia bisa hidup, sama orang yang sama dengan dia bisa hidup gitu. Dalam pengertian tidak memberikan konflik yang sangat besar sehingga mereka harus putus atau bercerai. Nanti saudara akan merasakan ketika saudara punya pasangan. Saudara harus lebih fleksibel. Nah, orang yang mau berkembang ya, khususnya dalam kompleks problem solving, dia memang perlu fleksibel, gitu ya, saudara ya. Apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah selera artistik dalam pengertian bahwa kita tidak kaku. Ya, memang dari segi kepribadian ada orang yang tipenya kaku. Ya, ada beberapa orang di sini tipenya kaku. Ada beberapa orang yang tipenya memang dia justru nggak bisa ngambil keputusan, ragu-ragu. Misalnya dia udah ambil keputusan, terus ngomong sama si teman yang satu lagi gitu ya, kok gitu, kok ambil gini gitu, terus dia berubah lagi. Ada orang tipe seperti itu memang secara kepribadian. Maka saudara harus tahu bagaimana cara saudara bisa mengembangkan diri saudara. Jadi saudara memecahkan masalah yang kompleks ini membutuhkan kemampuan untuk berpikir jernih, tentu saja ya. Bukan hanya jernih tapi juga mendalam. Gitu. Terhadap sebuah masalah. Jadi mengidentifikasi, menyeleksi masalah tersebut, lalu menentukan opsi solusi untuk sebuah masalah. Yang kedua, critical thinking, kemampuan berpikir secara kritis dan memberikan feedback yang disertai alasan yang logis. Memang ada orang yang thinking banget, tapi ada orang yang nggak thinking, misalnya apa? Feeling. Jadi ada orang yang mengambil keputusan itu memang dia lebih ke jangan sampai mengganggu perasaan orang lain, jangan sampai relasiku sama si A atau si B terganggu gara-gara keputusanku ini. Tapi orang yang thinking udah pasti dia nggak terlalu peduli dengan yang namanya relasi. Saya sekarang sedang mengkonseling satu pasangan, ada beberapa pasangan yang sedang saya konseling pranikah. Jadi ada satu pasangan itu yang calon suaminya ini, si cowok ini adalah orang yang mandiri dan punya kepemimpinan yang baik. Jadi dia membuat pola yang sama di pekerjaan dengan berelasi dengan calon istrinya. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Udah pasti nggak bisa. Lalu saya kasih gambaran. Mereka baru-baru ini berantem gitu ya untuk sebuah masalah. Lalu mereka datang pada saya dan saya bantu tolong mereka. Terus si cowok ini bilang begini, Kak, aku baru sadar sekarang. Ternyata cara aku berelasi dengan orang-orang selama ini nggak bisa kuterapkan kepada calon istriku ini. Dia bilang, ternyata berbeda ya, nggak bisa ya. Nah, dia orangnya mandiri sekali, sehingga semua keputusan dia ambil sendiri. Jadi perjalanan pernikahan ini, dia ambil sendiri keputusannya dan dia lakukan. Terus calon istrinya nanya dong, gimana itu? Alah, tunggulah, kau sabar aja gitu. Lah, aku cuma mau, ya calon istrinya bilang, aku cuma mau ini loh Kak, cuma mau bilang kayak mana sekarang, apa yang bisa dibantu. Tapi aku udah nggak bisa ngomong lagi karena udah marah-marah dia. Saudara, itu contoh ya. Contoh. Jadi orang-orang yang critical thinking ini adalah orang yang bisa berpikir secara kritis dalam pengertian ketika orang lain memberikan sebuah saran atau ketika ada sebuah masalah, sesuatu yang harus dikerjakan, dia bisa mengkritisi. Ya kan? Lalu memberikan feedback. Gitu. Nah, saudara, jadi ada hal tertentu yang kita bisa pakai di dunia pekerjaan, tapi ada yang kita nggak bisa pakai di dunia keluarga, gitu. Nah, ini semuanya kan kita bicara tentang dunia pekerjaan. Maka critical thinking itu dibutuhkan, saudara. Kalau saudara bukan orang thinking, tapi saudara adalah orang feeling, maka saudara akan jauh lebih bekerja keras untuk belajar critical thinking dibandingkan orang yang feeling. Dibanding orang yang thinking. Salah ya. Kalau saudara adalah orang yang feeling, saudara akan jauh lebih bekerja keras untuk menjadi seseorang yang critical thinking dibandingkan orang yang memang dia thinking secara kepribadiannya. Gitu ya. Oke, yang ketiga, creativity, kreatif. Saudara, ini zaman inovasi, saudara. Baru aja kita beli misalnya handphone apa? Maaf ya, saya menyebut merek ya, Samsung S berapa saudara pakai sekarang.
yang terbaru. Nanti 2 bulan lagi udah muncul S yang lebih tinggi lagi gitu. Atau mungkin sekarang udah bukan S lagi ya. Mungkin ada lagi yang baru gitu ya. Saudara, ini zaman inovasi, saudara. Kalau saudara tidak mengupgrade atau tidak melatih kreativitas saudara, akan sangat sulit. Ya, bagi orang yang ISTJ ya, siapa di sini ISTJ? Memang orangnya kurang kreatif, saya harus akui itu. Ya, jadi mohon maaf untuk ISTJ, kurang kreatif. Maka saudara harus bekerja keras untuk lebih kreatif. Saudara harus mencoba sesuatu yang baru, harus masuk ke sebuah lingkungan yang baru. Kalau perlu, pergi jalan-jalan ke tempat-tempat yang saudara belum pernah jalani. Saudara akan melihat sesuatu yang berbeda-beda, sehingga saudara lebih kreatif. Ya kan, contohnya gitu ya. Maka saudara kembangkanlah. Jadi kalau yang namanya kreatif itu kan tidak harus menciptakan sesuatu yang baru. Program baru misalnya enggak, belum tentu. Tapi mengkreasikan program yang sudah ada menjadi lebih berkembang misalnya ya. Menjadi lebih baik. Ya bisa macam-macam sih. Bagaimana bentuknya gitu. Yang keempat, people management. Nah, ini juga memang berhubungan dengan kepribadian sih ya. Kemampuan mengelola individu, mengelola tim, termasuk dalam kemampuan leadership. Saudara, kalau saya bilang tadi people management ini adalah orang yang people oriented ya. Ada orang yang task oriented. Ya, itu dua jenis orang dalam pekerjaan, dalam dunia pekerjaan. People management itu memang akan jauh lebih mudah dilakukan oleh orang yang people oriented. Gitu. Tapi apakah orang yang task oriented tidak bisa melakukan people management? Bisa. Kalau dia mau belajar. Jadi bagaimana dia mengelola tim, mengelola setiap individu, menempatkan siapa di tempat yang tepat. Ya, bagaimana membuat atau menganggap bahwa keberhasilan tim kita merupakan keberhasilan bersama, bukan hanya keberhasilan saya, walaupun saya yang lebih banyak bekerja, ataupun walaupun itu adalah ide saya. Ya, saudara bisa bayangkan. Jadi maksudnya ada orang memang yang tadi contohnya ya, orang yang paling mandiri itu, biasanya dia adalah orang yang dibilang persaingannya cukup tinggi gitu. Dia selalu memandang orang dengan cara bersaing gitu ya. Membandingkan diri selalu dengan orang lain. Ada tipe yang begitu. Nah, orang seperti ini memang akan sangat sulit bekerja dalam tim, atau akan sangat sulit untuk memandang bahwa tim ini milik bersama. Nah, karena itu dia harus lebih bekerja keras ya. Nah, dalam people management termasuklah kemampuan leadership. Coordinating with other, jadi berkoordinasi, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan apakah dia bisa di dalam tim, walaupun dia di dalam tim maupun dia baik dia dalam tim maupun dia di luar tim. Nah, saudara, berkoordinasi dengan orang lain ini adalah orang yang walaupun dia tidak berada dalam tim, dia bisa berkoordinasi. Dia bisa, kalau dibilang tim saya dengan tim kamu akan bisa berkoordinasi dengan baik kalau orang ini bisa punya kemampuan coordinating with other. Beda dengan people management ya. People management ini biasanya dilakukan oleh orang yang ya supervisor, lalu kepala kantor, direktur, CEO, para pemimpin gitu ya. Biasanya people management. Tapi coordinating with other itu semua orang harus, tidak harus memimpin. Ya, berkoordinasi dengan orang lain. Yang keenam, emotional intelligence. Ini salah satu kecerdasan ya, kecerdasan emosi. Kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi. Saudara, bagaimana saudara bisa mengelola dan mengendalikan kalau saudara nggak mengenali dan nggak menerima? Contoh, ada orang bilang, kau marah ya? Enggak, aku nggak marah. Tapi waktu itu dia marah-marah gitu ya. Enggak marahnya aku. Cuman kenapa lah mesti kayak gini kalian buat? Gini gitu. Saudara, akui aja. Perasaan saudara akui saja. Setelah saudara mengakui perasaan saudara, saudara menerima, iya ya, aku ini orang pemarah ya. Saya dulu nggak menerima saudara, saya adalah orang pemarah. Waktu kakak kelompok saya ngomong, saya nggak menerima.
Karena bagi saya orangnya sangat sangat ramah, sangat baik gitu ya. Pede banget ya. Tapi begitulah, itu namanya orang yang tidak memiliki emotional intelligence gitu, nggak punya kecerdasan emosi. Jadi saudara kenali dulu emosi saudara, lalu saudara menerimanya sebagai bagian dari diri saudara. Iya ya, aku ini pemarah. Kalau gitu, aku harus mengelola dan mengendalikan kemarahan saya. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengenali dan apa ya? Kalau kita tidak menerima diri kita, nah itu salah satu juga tuh jadi halangan. Kita bisa mengenali dan menerima emosi kita. Kalau kita nggak mengenali dan menerima diri kita sendiri, akan sangat sulit. Yang ketujuh, judgment dan decision making. Nah, judgment dan decision making ini adalah masalah atau kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk ketika sedang berada di bawah tekanan. Saudara, pada umumnya orang yang berada di bawah tekanan, kalau nggak dia larikan diri, dia akan menyerang, ya kan? Berantem pun jadi, nah, gitu. Atau enam itu nggak merasakan apapun, diem, jadi batu, jadi es, diem. Nah, ini maksudnya tiga hal yang tidak asertif. Karena itu, orang yang judgment dan decision making-nya baik adalah orang yang bisa menyampaikan keputusan dan hal-hal yang tidak cocok dengan atau tidak sesuai dengan yang dia pikirkan dengan cara asertif. Bagaimana asertif? Asertif itu adalah cara kita menyampaikan yang bisa diterima oleh orang banyak. Kita menyampaikannya dengan tegas, tapi orang tetap dihargai. Nah, gitu. Kan kita bisa tegas kan, tapi orang merasa dituduh gitu, orang merasa nggak dihargai, orang merasa direndahkan, contohnya misalnya. Maka kata-kata di sini yang paling perlu, ya kan? Kata-kata di sini yang paling perlu, ya. Jadi kemampuan memberikan penilaian dan pertimbangan yang baik juga untuk kepentingan bersama, ya itu juga dalam hal judgment dan decision making. Yang kedelapan, service orientation. Nah, ini kemampuan untuk melayani, baik untuk perusahaan ataupun untuk pelanggan, tanpa mengharapkan penghargaan semata. Saudara, saya tidak menemukan hal ini misalnya pada orang-orang yang bekerja sebagai PNS dan di BUMN. Jadi kebanyakan dari kita kayaknya pengen mencoba BUMN dan PNS gitu. Saudara, ayo ini juga kita kembangkan. Jadi coba saudara pergi ke bank swasta. Waduh, itu pelayanannya ya, service station itu bagus banget, service orientation itu bagus banget. Selamat pagi Bu, apa yang bisa dibantu? Oh iya Bu, kita marah-marah juga ya, misalnya komplain, kita pelanggan, sebagai pelanggan kita komplain sama dia tetap senyum, tetap ramah gitu ya. Coba misalnya kita marah-marah di kantor pemerintahan gitu ya, Pemda gitu ya, Pemkot, atau kita marah-marah di bank BUMN, saudara akan diusir, akan dibilang ya udah nggak usah di sini lagi apa gitu. Saudara, service orientation itu juga adalah salah satu hal yang diutamakan dan diunggulkan untuk kita jauh bisa lebih maju. Gitu. Jadi pelayanan kita itu adalah pelayanan yang bagus ya. Kita bersedia meminta maaf, kita bersedia menerima komplain mereka marah-marah, kita tetap bisa hangat dan ramah sama mereka gitu ya. Memberikan apresiasi pada saat pelanggan melakukan tugasnya dengan baik, contohnya gitu. Yang ke-9, negotiation. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kepribadian. Kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan walau ada unsur bakat juga. Ya, jadi kemampuan bernegosiasi di sini tentu saja aspek yang sangat penting ya. Kalau kita adalah termasuk orang yang mengambil keputusan. Jadi negosiasi ini sangat-sangat penting. Apalagi kita punya bisnis. Wah, negosiasi itu sudah pasti sangat dibutuhkan kalau kita mau berbisnis ya. Jadi dalam hal ini kita perlu memiliki kemampuan berkomunikasi, kita memiliki kepercayaan diri, kecerdasan, bahkan ada selera humor yang baik.
pandai bergaul, termasuk penampilan, saudara. Saudara, saya menekankan kepada kita ini yang mungkin nggak terlalu memikirkan penampilan, alah udahlah apa adanya aja gitu ya, kurang ini, kurang itu. Saudara coba mulai pikirkan sekarang. Penampilan saudara juga penting. Ya. Menjadi negosiator itu memang membutuhkan bakat ya. Jadi kalaupun memang kita nggak punya bakat, kita masih bisa menggalinya dan melatihnya ya. Jadi dia membutuhkan insting, gitu, membutuhkan intuisi, ya. Makanya kalau orang yang intuisi yang N, wah ini jauh lebih bagus nih orang yang N dia intuisi ya. Dari hasil tes MBTI-nya. Yang ke-10 terakhir, cognitive flexibility. Cara berpikir yang fleksibel, yaitu orang yang mudah menerima masukan dan mau mengubah dirinya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, saudara, ini yang saya bilang tadi ya, fleksibel, bahwa dia adalah orang yang mau berubah. Kalau kita mau berubah, saudara, memang berubah itu nggak enak ya. Kenapa saya bilang berubah itu nggak enak? Karena kita mengaku kita salah. Betul nggak? Kalau kita mau berubah, berarti kita mengakui bahwa, oh ini kurang tepat berarti yang selama ini kulakukan, maka aku harus berubah. Gitu. Jadi, cognitive flexibility ini sangat diperlukan dalam berbagai hal yang kita kerjakan, dan menurut saya bukan hanya dalam dunia pekerjaan, tapi juga dalam dunia relasi, termasuk hubungan misalnya dengan pasangan, gitu ya. Nah, jadi saudara, para ahli itu menyebut karakteristik fleksibel ini dinamakan neofilia ya. Jadi kita bersedia berubah menjadi lebih baik dan mempelajari hal-hal yang baru. Gitu. Nah, tentu saja juga dengan menelurkan ide-ide yang jauh lebih baik dan ide-ide yang kreatif, lebih kreatif dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, saudara, ini adalah 10 hal ya yang menurut keputusan dari ekonomi dunia ya, konvensi ekonomi dunia, perlu kita kembangkan. Yang terakhir, bagaimana mengembangkannya? Yang pertama, saudara harus mengenal dan menerima diri saudara apa adanya, sehingga memiliki penghargaan diri yang tinggi. Saudara, seringkali kita menjadi orang yang percaya diri, tapi nggak punya penghargaan diri yang tinggi. Bisa jadi. Percaya diri itu bisa kita latih dengan kita tampil di depan banyak orang. Tapi mungkin saja kita bukanlah orang yang memiliki penghargaan diri yang tinggi, misalnya ya, ketika berhadapan dengan konflik, ketika berhadapan dengan itu. Dan ini umumnya dipengaruhi oleh pola asuh. Yang kedua, melatih kemampuan berkomunikasi pribadi maupun kelompok di depan umum. Saudara, kalau ada seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan komunikasi, seni berkomunikasi, public speaking, saudara, kalau perlu saudara ikut. Ya, ikutilah. Lalu aktif dalam berbagai organisasi positif. Bisa di gereja, bisa di lembaga, ya KPM salah satu lembaga yang kita bisa mengembangkan diri. Apakah juga pelayanan sosial, politik, dan seterusnya. Saudara harus masuk menurut saya dalam komunitas-komunitas yang baik, yang positif. Ya, supaya saudara bisa mengembangkan diri saudara dan ditolong oleh teman-teman. Ya, kalau saudara sudah masuk dalam kelompok kecil sekarang, kelompok kecil saudara itu bisa saudara gunakan untuk mengembangkan diri saudara. Buat proyek-proyek tertentu. Yang keempat, siap menerima kritikan dan saran dari orang lain. Melatih diri berpikir positif dan mengapresiasi. Ini hampir semua ini yang konseling sama saya suruh. Ya, saya bilang dan saya kasih tahu bagaimana cara melatih diri berpikir positif dan mengapresiasi. Ya, mulai dari mengucapkan terima kasih sampai kepada memuji orang lain dan memuji diri sendiri di depan cermin. Ya, itu salah satu cara untuk melatihnya. Yang terakhir, saudara, melatih kesabaran dan menikmati proses. Ada banyak orang yang pengen cepat-cepat, ya. Saudara, perhatikan gambarnya puzzle. Puzzle itu kita harus benar-benar sabar, melihat mana yang cocok ya, mana yang cocok ya. Dan ayo kita nikmati prosesnya. Tuhan tidak pernah menuntut hasil yang bagus. Tuhan mau kita berproses. Masalah hasil, biar aja itu urusan Tuhan. Betul nggak, saudara? Saudara bisa
belajar keras, bekerja keras untuk sebuah ujian. Misalnya saudara mau ujian CPNS ya. Saudara ikut bimbingan, saudara belajar tiap malam. Tapi saudara nggak menikmati prosesnya. Saudara nggak menikmati proses apa yang sedang Tuhan mau katakan kepada saudara dalam peristiwa ini. Lalu saudara tidak bergantung dengan Tuhan. Hasilnya apa? Mungkin saja saudara nggak lulus. Bukan karena saudara tidak mampu. Saya punya beberapa teman yang seperti ini. Saya tahu dia lebih pintar dari saya, tapi kenapa dia nggak masuk, nggak lulus PTN pada zaman dulu? Karena dia tidak bergantung pada Tuhan, karena dia nggak menikmati proses. Ya, latihlah kesabaran saudara dan nikmati prosesnya. Prosesnya jauh lebih penting daripada hasilnya. Ya, itu yang saya mau tekankan. Baik, saudara, perubahan tidak akan pernah menunggu kita. Segeralah bertumbuh dan berkembang dalam hard skill maupun soft skill kita, karena kemampuan saja tidak cukup, tapi kerja keras pasti bisa membuat perbedaan. Terima kasih, itu yang saya bisa sharingkan pada saat ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke Kak, terima kasih untuk pemaparannya yang sangat mudah kita pahami ya. Nah, bagi adik-adik yang mau bertanya dan yang alumni juga boleh bertanya, silahkan raise hand. Bisa juga mengetik di chat ya, di kolom chat ya. Ya, yang malu-malu mungkin menampakkan wajahnya boleh di chat deh. Oke Kak, satu ada pertanyaan yang masuk ya. Nggak bisa. Terlalu kecil. Nggak bisa di-mute nggak? Saya juga bisa lihat nih, saya baca aja ya. Boleh deh Kak, boleh. Oke. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Boy Manalu, mahasiswa Teknik Konversi Energi. Pertanyaan saya, bagaimana bisa soft skill menjadi salah satu syarat sewaktu melamar pekerjaan, sementara tidak ada bukti atau tidak terlihat? Perusahaan yang kita ingin daftar belum melihatnya, dibandingkan hard skill yang memiliki bukti, misalnya sertifikat. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Boy Manalu. Memang soft skill itu tidak menjadi syarat untuk diterima dalam pekerjaan di awalnya. Ya, di awalnya. Kalau saya bilang ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa mereka buat dalam wawancara dan mereka tahu. Makanya biasanya yang wawancara itu adalah orang yang memang dia tahu setidaknya ilmu psikologi, setidaknya gitu. Jadi dia bisa lihat contoh misalnya ya, bagaimana seandainya ada kan misalnya kita mau diterima jadi sebagai supervisor ya di sebuah perusahaan, lalu dibilang bagaimana seandainya ada dua anak buah saudara di dalam tim saudara yang sedang bertengkar, apa yang akan saudara lakukan? Nah itu salah satu contoh itu di dalam wawancara. Lalu salah satu contoh lagi untuk soft skill adalah misalnya dia akan bertanya, menurut saudara siapakah Boy Manalu itu? Itu contoh soft skill. Ya, jadi pengenalan diri sendiri. Contoh pertanyaan soft skill lagi, saya rasa nanti ada ya, apanya ya, sesi ya, kalau nggak salah ya, sesi wawancara ya, ada nggak ya kalian sesi wawancara? Itu mungkin akan dijelaskan di situ. Jadi memang dalam CV nggak dikasih tahu, tapi kan dalam surat lamaran biasanya kita akan buat, saya adalah orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini. Oh oke, gitu, kita lihat aja nanti kan gitu kan. Tapi setidaknya kita ya menjual diri kita tentang kemampuan kita. Tapi wawancara itu memang seringkali itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan gitu, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kadang-kadang juga misalnya ada orang yang merekomendasikan. Kan kadang-kadang juga dari sebuah perusahaan ada tuh yang minta rekomendasi, ada, tapi nggak semua sih ya, nggak semua. Iya, menurut saya begitu.
Ya, itu jawaban saya untuk Boy Manalo. Memang tidak selalu bisa, tapi pertanyaan-pertanyaan wawancara mereka biasanya mereka arahkan ke soft skill. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Nah, gimana dari adik kami Boy? Sudah bisa ya menerima? Oke, berarti Kak kalau seperti itu, sekalian menunggu pertanyaan dari yang lain ya, apakah eh, perlu ya sebenarnya kita menuliskan soft skill kita itu di kurikulum apa vitae ya atau apa namanya ya Ya, CV kurikulum vitae, CV ya kita Kak. CV. Perlu nggak Kak ya? Kalau sebenarnya nggak harus dibutuhkan juga. Ya, sebenarnya tidak harus. Kalau kita menganggap itu perlu, buat aja. Menurut saya sih buat aja. Oke, terima kasih Kak. Ada yang lain lagi yang mau bertanya? Itu Walter Sitorus tuh raise hand. Oke, silakan Bang. Saya mau bertanya Kak, kan ada dibilang the power of 10,000 hours, kekuatan 10.000 jam. Jadi kita tahu seseorang itu punya bakat atau tidak kemana ya Kak? Karena kan kalau misalnya seseorang itu melakukan satu hal selama 10.000 jam, bisa jadi ahli Kak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Oke. Ya, 10.000 jam itu ya oke sih, boleh juga sih. Baik juga gitu. Nah, tadi kan saya sudah kasih tahu ada 4 hal. Cara kita untuk menguji apakah itu adalah potensi diri kita. Ya, tadi saya sudah jelasin. Yang pertama adalah apakah kita menyukainya, lalu yang kedua apakah orang lain suka ketika kita melakukannya, lalu yang ketiga apakah dia mudah berkembang, ya cepat berkembang, dan yang keempat apakah kita diberi kesempatan untuk melakukannya gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukannya dengan lebih ahli lagi, ya begitu yang 10.000 jam tadi dicoba gitu. Tapi yang 4 hal ini memang harus ada di dalam sebagai syarat untuk menguji apakah kita memang memiliki potensi itu. Jadi semakin kita melakukannya, semakin kita berkembang, semakin melakukannya, semakin baik. Saya pernah ingin memiliki kemampuan main musik. Waktu saya kuliah ya, teman KTB saya, teman kelompok kecil saya, pandai main musik, cewek. Terus saya bilang, ajarilah aku. Ayo, dia bilang. Ya udah, kami jadinya sering latihan gitu kan. Tapi setengah mati pun dia ngajari saya, lalu tangan saya jadi hijau-hijau gitu ya, berkapalan gitu. Saya ingat sekali waktu itu, tetap aja saya hanya tahunya cuma kunci C, G, D, A. Hanya itu. Nggak bisa jauh dari situ. Terus, ya artinya saya nggak punya bakat. Tapi apakah saya bisa menyanyi dengan gitar? Bisa, saya sendirian. Kalau saya saat teduh, saya lagi pengen nyanyi, saya akan ambil gitar, lalu saya nyanyi. Bisa? Ketika saya pernah ditantang untuk, ayolah kita jam doa, si Leni aja yang jadi ini pemain gitarnya, karena pemain gitarnya itu kok nggak salah belum datang atau nggak jadi datang, saya lupa. Terus saya bilang, aduh nggak bisa aku, ayolah Len. Oh lagu yang aku bisa aja ya. Jadi hanya 2 lagu saudara, dengan rambasan yang seadanya. Setelah itu saya bilang, minta ampun lah, tolong ya, jangan suruh aku lagi ya, saya bilang gitu. Itu bukan potensi saya. Apakah membantu Walter? Kalau hanya dicoba 10.000, ya kalau mau dicoba 10.000 kali pun misalnya, terus ketika kita tampil dan orang lain lihat, kurang, misalnya gitu ya. Ya mungkin saja itu bukan potensi kita, atau kan Tuhan lihat. Saya percaya ya, waktu saya melatih skill konseling saya, kemampuan konseling saya, kenapa Tuhan terus-terus memberikan orang datang menghubungi saya untuk saya konseling gitu. Ini saya belum sekolah konseling. Waktu saya masih jadi staf perkantas ya. Jadi waktu itu memang kok banyak ya, saya pikir kenapa banyak orang datang sama saya untuk
ya konseling gitu, untuk curhat, untuk ngobrol, untuk cerita. Apa sih Tuhan maunya apa sih? Nah, makanya saya bilang satu frekuensi dengan Tuhan itu penting sekali gitu. Jadi kita tahu Tuhan mengarahkan ke situ apa tidak. Ya. Jadi saudara semuanya kalau saudara betul-betul mau tuntunan Tuhan step by step gitu, saudara benar-benar harus mendengarkan suara Tuhan. Kadang-kadang walaupun kita bisa dan mampu misalnya, tapi Tuhan nggak kasih banyak kesempatan untuk melakukannya, mungkin Tuhan menganggap aku nggak mau menyuruh kau ke situ, aku mau menyuruh kau ke tempat lain. Sama seperti saya pikir-pikir gini, kenapa lah saya harus kuliah jurusan biologi ya? Padahal itu saya sukai loh. Itu memang kesukaan saya. Orang tua ya, bapak itu nyuruh saya ambilnya FKM. Ya, FKM, ambil FKM gitu ya. Saya pikir aku nggak suka gitu. Aku sukanya mau jadi peneliti memang. Ya, di lembaga penelitian gitu-gitulah pada waktu itu. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, enggak Len, aku nggak mau nyuruh situ, aku mau memanggilmu jadi hamba Tuhan, hambaku. Nah gitu. Itu deh pentingnya satu frekuensi dengan Tuhan. Terima kasih. Semoga membantu ya Walter ya. Ya, itu penjelasannya Bang. Cukup puas ya. Terima kasih Kak. Nah, ada lagi yang mau bertanya dari peserta PPFPA? Ini ada juga, saya bacakan aja ya. Oke Kak. Salam Kak, saya Ginanggong Sinaga dari Jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan. Ingin bertanya, ketika kita ingin mengembangkan soft skill maupun hard skill kita, bagaimana kita bisa melatihnya secara rutin? Saya terkendala dalam hal rutinitas dalam hal mengembangkan hard skill dan soft skill ini. Terima kasih. Saya menyarankan supaya direncanakan. Jadi misalnya ya, kayak tadi saya bilang, apa? Misalnya soft skill lah ya, soft skill misalnya apa? Kita bilang kemampuan bekerja sama dalam tim. Maka saudara harus masuk ke dalam kepanitiaan, contohnya. Atau ke dalam kepengurusan. Ya kan? Itulah cara kita yang paling mudah melatih bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim. Tentu saja tim itu akan berjalan dan kita akan dievaluasi nanti. Ya kan? Itu soft skill ya, contoh. Lalu misalnya hard skill. Kalau hard skill saya sarankan untuk saudara ikut pelatihan, seminar. Saudara sekarang banyak kali yang gratis. Terlalu banyak menurut saya yang gratisan. Ambil dulu yang gratisan. Apakah saudara mau ambil dari YouTube atau saudara tanya-tanya sama alumni, ada nggak ya pelatihan atau seminar ini, seminar itu, pelatihan ini, pelatihan itu. Nah setelah itu saudara bisa tanya-tanya juga. Makanya saudara itu dalam komunitas, ya, dalam persekutuan atau dalam ini ya KPM misalnya ya. Ada banyak sekali alumni di situ dan saudara bisa bertanya apa saja. Saya sangat senang karena saya bisa masuk dalam komunitas sehingga komunitas itu menolong saya untuk misalnya ya masuk dalam grup ya. Nanti mereka akan share misalnya ada seminar apa gitu di sebuah tempat. Lalu saya perhatikan apanya judulnya dan temanya, topiknya, bagus ini, saya ikut. Nah itu salah satu. Ya kalau hard skill memang kita harus lebih kepada ikut seminar, ikut apa gitu ya, pelatihan-pelatihan. Tapi kalau soft skill juga ada sih, misalnya seni berkomunikasi ya, ada juga. Tapi maksudnya soft skill itu jauh lebih penting adalah masuk dalam organisasi, masuk dalam komunitas. Jadi kita tergabung di dalamnya, kita akan dievaluasi. Apalagi orang-orang dalam itu adalah orang-orang yang anak Tuhan. Nah itu lebih bertanggung jawab dan lebih terpercaya. Itu sih menurut saya. Oke, waktunya sudah habis ya. Tapi Ya, ada lagi yang mau bertanya enggak?
Satu pertanyaan terakhir, Kak. Saya bacakan ya, Kak. Ini titipan dari panitia, jadi harus dibacakan, Kak. Iya, iya. Untuk mengembangkan soft skill yang dijelaskan tadi, di situ dibutuhkan flexibility. Jadi, Kak, bagaimana ya memahami flexibility ini supaya kita juga tidak mengubah jati diri kita gitu. Bisa dijelaskan lebih lagi nggak, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, flexibility itu nggak ada hubungannya dengan jati diri. Ya, kalau sama yang konseling sama saya kasih tahu bahwa dalam diri setiap orang ada introvert, ada extrovert. Introvert itu adalah orang yang kalau dia banyak masalah, kalau dia kesulitan gitu ya, dia akan menarik diri dan dia kekuatan dan semangat hidupnya itu berasal dari dalam dirinya. Extrovert itu kekuatan dan semangat hidupnya itu berasal dari luar dirinya. Itu extrovert. Dalam diri setiap orang ada introvert, ada extrovert, cuma ada yang lebih tinggi. Nah, masalahnya misalnya ya, ada orang yang dulu introvertnya itu 90%, extrovertnya 10%. Maka untuk menjadi orang yang fleksibel atau meningkatkan fleksibilitas, caranya adalah dia harus lebih banyak bergaul. Takut, misalnya gitu kan, yang tadi saya bilang, itu hanya ketakutan yang dibayangkan. Kecuali kalau dia pernah punya pengalaman yang traumatis, nah itu perlu konseling pasti. Ya, kecuali kalau nggak ada pengalaman yang traumatis, bisa. Jadi introvertnya nanti lama-lama jadi turun ya, dari 90 lah, 90, 75, 70, 60. Dan extrovertnya jadi naik kan, jadi 40%. Nah, itu fleksibel. Contoh tadi, orang yang gaya hidupnya judging dengan perceiving. Orang yang judging itu cenderungnya dia kaku sekali dengan peraturan. Sementara orang yang perceiving, kalau diatur, itu sama dia penjara. Dia mau bebas. Dia mau mengalir, itu orang perceiving ya. Maunya setiap hari berbeda peraturannya. Makanya orang perceiving lebih cocok ke lapangan dibandingkan orang yang judging. Nah, contohnya begitu. Maka orang yang judging ini dia harus mulai merasakan perasaan. Kenapa dia sulit ya merasakan merasakan perasaan? Karena dia lebih penting sama dia peraturan dilakukan gitu dibandingkan dengan orang lain. Contohnya ya, saya akan contoh. Saya pernah ngajar di sekolah dan jadi wali kelas 11. Sebelum naikkan kelas, tentu saja seluruh guru SMA dan wali kelas SMA kumpul kan ya untuk menentukan siapa yang akan naik kelas atau tinggal kelas gitu. Nah, lalu ada satu orang anak kelas 12, dia dari segi kriteria peraturan dia pasti tinggal kelas. Tapi kemudian wali kelasnya bilang, sebenarnya dia ini kayak gini, dia anak paling besar, bapaknya udah meninggal. Dia bantu mamanya jualan gitu, buka toko di pasar. Sehingga dia sering terlambat ke sekolah, dia begini, dia begitu, begini, begitu, nggak punya waktu untuk belajar. Ya gitu, jadi nilainya nggak bagus. Jadi tolonglah, dia dinaikkanlah. Nah, gitulah kata wali kelasnya. Adalah guru-guru yang lain kan, menimpali, gitu ya. Ada guru BK ya, dia benci kan sama anak ini karena setiap hari jumpa, terlambat aja kerjanya, setiap hari dihukum gitu kan. Tapi akhirnya kepala sekolah memutuskan apa? Dia dinaikkan. Sebenarnya bisa bayangkan seandainya orang judging 90%, dia nggak akan terima itu, anak itu dinaikkan. Kenapa? Karena dia kaku dengan peraturan. Betul kan? Tapi orang yang perceiving, orang yang lebih fleksibel, orang yang lebih peduli. Sebenarnya perceiving itu bukan orang fleksibel, sangat fleksibel, terlalu fleksibel. Sangat mudah berubah. Ya, itu ya. Jadi kita mesti di tengah-tengah. Jadi naikkan perceiving kita, turunkan judging kita. Kalau judgingnya 60, perceivingnya 40, maka dia akan jauh lebih fleksibel. Gitu dia. Jadi bukan mengubah jati diri, tapi kalau kita lebih fleksibel, kita akan mampu dan mengerti hidup dengan orang yang berbeda dengan kita.
Saya dengan suami saya itu beda banget, sangat berbeda. Sangat berbeda. Saya orangnya rapi, bersih, atur gitu ya, terencana. Dia orangnya, aduh, ya gitu deh gitu ya. Tapi dia orangnya kreatif. Dia orangnya sangat mengerti perasaan orang lain. Nah gitu-gitu kan masing-masing punya kemampuannya. Tapi jangan terlalu gitu. Orang yang terlalu judging, dia terlalu kaku, nggak mau berubah. Nah gitu-gitu lah. Ya, jadi jangan lupa fleksibilitas itu bukan masalah mengubah jadi diri, tapi kita jadi sanggup dan mampu hidup dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita nggak sanggup dan nggak mampu, kita akan selalu konflik. Selalu konflik. Jangan-jangan kita konflik sama bos, bos bilang, udah pecah aja anak itu. Gitu ya. Kalau kita lebih fleksibel, kita lebih maklum. Nah. Oke Kak, terima kasih ya. Nah, kita akan mengakhiri sesi soft skill dan hard skill. Kita itu diciptakan dengan cara yang unik, ditentukan dengan bakat yang sudah dikaruniakan kepada kita. Jadi mari kita mengenali, menggali apa potensi kita. Kemudian kita kembangkan dengan keinginan yang kuat dan tidak pernah puas diri. Kita akan bernyanyi. Sekarang waktunya, dan setelah lagu ini berakhir, kami mohon Kak Leni menutup di dalam doa ya. Kita rindu untuk berdiri temu dimanapun kita lagi kembangkan sebagai bangsa kerajaan Allah untuk menghalau bangsa gelap dan menuai jiwa, karena kita lagi tembus dengan darahnya yang tulus untuk pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap bersetia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, beribu yang mahkota tersedia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau begitu mengasihi kami sampai Engkau memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa melatih diri, bahkan bisa mengembangkan diri kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih juga kami sudah belajar bersama mengenai hard skill dan soft skill. Dan Tuhan, pastilah Engkau sudah menempatkan potensi-potensi yang penting dan perlu untuk kami, sehingga kami bisa menggalinya dan mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mohon supaya kami mengembangkan hard skill dan soft skill ini bukan hanya semata-mata supaya kami menjadi orang yang punya banyak materi, kami bisa menjadi orang yang kaya, punya segalanya, tapi terlebih kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Itu jauh lebih penting Tuhan, karena
itu akan membuat hidup kami lebih memuaskan, lebih membahagiakan. Tuhan berkati adik-adikku di sini semua, supaya mereka bisa melangkahkan kaki mereka ke jalan-jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak-Mu adalah anak-anak yang mau melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan adik-adikku di sini semua, teman-teman di sini, sehingga menolong kami untuk lebih memahami dan mengerti bagaimana kami harus mengembangkan diri kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kok aku? Ya, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Departemen SDM. Ya, salam semuanya. Salam Kak Leni. Salam, Saya Asima Gultom, Departemen SDM YKPM BPC Medan, mewakili tim PPPA 2021 dan seluruh pengurus YKPM BPC Medan mengucapkan terima kasih Kak untuk pelayanannya kali ini di sesi soft skill dan hard skill, dan juga menjadi konselor bagi adik-adik selama 2 bulan ini untuk adik-adik lebih memahami diri mereka masing-masing. Semoga biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan kakak, memberkati keluarga, dan semoga kita bisa berjumpa kembali langsung tatap muka di pelayanan kakak selanjutnya di YKPM BPC Medan. Terima kasih Kak. Sama-sama, Dek.